Ya, selamat pagi semua. Pagi. Pertemuan kita hari ini dengan judul prinsip-prinsip asuransi, pengertian asuransi, pembinaan asuransi dengan aktivitas lain, risiko pihak penanggung dan risiko pihak bertanggung. Nah, tentu dari judul ini banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Di sini nanti kita lebih cenderung lebih banyak mempelajari termasuk jenis-jenis daripada asuransi. Ada hal yang saya katakan tadi baru kita pelajari dan harus kita mengetahui beberapa unsur. Nah, seperti yaitu guna yang dapat diasuransikan. Prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Di sini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang pemahaman seseorang bahwa yang bisa diasuransikan itu bisa segala macam. Di sini sudah diatur. Jadi hanya yang menyangkut tentang ada nilai ekonominya dan dia berdasarkan aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Nah, seperti di sini kan bisa kita asuransikan seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat sertifikat yang kita dapatkan dari pengakuan lembaga yang terkait dengan itu. Banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, seperti juga ini kan etikat baik. Baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beretikat baik dalam melakukan perikatan. Etikat baik di sini diartikan sebagai pengungkapan informasi secara detail dan akurat. Pemegang polis harus transparan tentang objek yang akan diasuransikan. Kadang-kadang orang mau mengasuransikan tapi dia memberikan itu informasi yang detail. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa ini sertifikat saya kasih, padahal itu bukan miliknya. Itu tidak boleh. Jadi kalau memang itu betul-betul sudah milik kita, kita berikan informasi yang detail, informasi yang akurat. Termasuk itu dalam pengakuan bahwa ini memang benar-benar milik saya. Saya mengatakan di sini kita ya kalau ini saya himbau supaya kita belajar masuk ke asuransi. Salah satu lembaga keuangan yang bisa menjamin keamanan keuangan kita. Kalau kita umpamanya sekarang kita mau menyimpan di bank, itu masih banyak lagi kesempatan bagi kita untuk menarik kembali. Hari ini kita simpan, besok bisa kita tarik lagi. Kadang-kadang kan mengenai kebutuhan, nah orang kan beda-beda kebutuhan. Tapi kalau kita udah masuk ke asuransi, beda lagi ceritanya. Nah, perlu di sini kita harus belajar banyak. Kenapa kita harus belajar banyak? Banyak aturan-aturan yang dibuat untuk itu. Nah, termasuk tadi bagaimana kita beretikat baik dan memberikan informasi yang detail terhadap informasi kepada lembaga keuangan asuransi. Nah, yang kedua adalah ganti rugi, yang ketiga adalah ganti rugi. Nah, prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi sesuatu risiko ke posisi sebelum terjadi risiko. Saya mengatakan di sini bahwa memberikan keringanan kepada nasabah yang terkena bahaya. Jadi dia memberikan keringanan. Kalau kita udah masuk di situ, bahaya kita mengasuransikan kebakaran rumah. Kalau kebakaran rumah kita asuransikan, maka dengan tiba-tiba kita sudah memprediksi bahwa rumah kita kebakaran, nggak bisa kan? Nah, jadi ketika itu terjadi, maka asuransilah yang berhak memberikan ganti rugi. Dan itu pun berdasarkan perhitungan yang mereka atur. Seperti kemarin kan ada kebakaran di depan pos dan Giro kan. Nah, kadang-kadang kita kan heran, itu semua kan udah hancur, udah selesai, udah terbakar, termasuk barang-barang yang dijual. Nah, tidak lama 1 bulan itu berdiri lagi bangunannya itu kan. Jadi pertanda itu bahwa rumah itu tadi sudah diasuransikan. Jadi kita jangan berpikir ke negatif yang artinya ini bukan itu maksudnya. Artinya yang jelas secara positif bahwa dia sudah mengambil asuransi kebakaran.
Nah itu dia. Nah kemudian posisi tertanggung. Nah di sini ada dua ya di asuransi. Ada dua posisi yang strategis yang sangat diperhatikan. Yang pertama adalah tertanggung dan yang satu lagi adalah penanggung. Penanggung itu adalah pihak dari asuransi, sedangkan tertanggung itu adalah nasabah atau orang-orang yang sudah masuk ke dalam asuransi. Nah, sama halnya dengan di bank. Kalau di bank kan kita melihat ada istilah debitur dan ada istilah kreditur. Kreditur itu adalah pemberi pinjaman dan debitur itulah adalah orang-orang yang melakukan pinjaman. Sama juga di sini. Kalau di sini istilahnya penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah dari asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap resiko yang kita alami. Nah, tertanggung adalah penerima asuransi dari lembaga asuransi. Jadi umpamanya diibaratkan sebagai itu nasabah, ya kan? Nah, sampai situ paham kan? Kemudian kontribusi. Nah, prinsip ini berlaku untuk satu objek yang diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Praktek ini biasanya terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungan yang diasuransikan sangat besar. Patut dicatat kendati ada dua penanggung yang terlibat prinsip yang menyatakan bahwa total ganti rugi tidak boleh lebih dari nilai kerugian tetap berlaku. Nah ini maksudnya kalau umpamanya ada yang mengalami bahaya, nah pasti ini kan yang sudah masuk ke dalam asuransi, tentu ini kan ada ganti ruginya. Jadi ingat ya, jangan mengharapkan bahwa kalau umpamanya nilainya yang kebakaran itu adalah 100 juta, maka akan diganti 120 juta, tidak harus seperti itu. Dia cuma bersifat meringankan, dan semuanya itu adalah berdasarkan aturan perhitungan mereka. Nggak bisa kita paksa. Nah, mereka juga memiliki ya, aturan-aturan main. Nah, kemudian dalam itu ada pembagiannya, ada dua dibuat di sini, adalah proporsional secara rata-rata dan ada non proporsional atau bersifat kelebihan. Nah, istilah ini juga sama dengan di bank. Kalau kita meminjam kan, ada istilah bunga uang secara proporsional dan ada bunga uang pengembalian secara, kan ada secara flat kan, dan ada cara proporsional. Yang maksudnya di sini artinya dia memberikan itu secara proporsional, adalah rata. Kemarin kita sudah menghitung itu kan probabilitas ya. Nah, itu kan ada nilai harapan. Yang kita harapkan sebenarnya 18 juta, tetapi berdasarkan persen yang sudah diatur, maka dikalikan dengan berapa nilai harapan yang diberikan. Nah, itulah yang menjadi expected value. Jadi nilai harapan. Nah, kemudian penyebab terdekat. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko serta syarat pencairan manfaat. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir mengenai risiko. Atas dasar prinsip ini, polis asuransi pada umumnya memuat risiko yang diinformasikan dikecualikan secara mendadak. Nah, di sini kita harus harus jeli memahami apa sebenarnya yang dimaksud di asuransi yang penyebab terdekat. Biasanya kalau kita masuk di asuransi itu kan, tentu kan dia mengambil data-data kita yang secara akurat. Karena saya sudah pernah masuk di situ ya. Yang pertama dia mencatat dulu nama kita, nomor KTP kita, semua identitas kita. Selain itu, dia akan meminta yang salah satu yang tertanggung, siapa kita berikan tertanggung. Kemudian dia mendata dari keluarga kita, dari ibu, bapak, kemudian anak kalau memang dia sudah punya anak. Siapa yang berdampingan rumah, sebelah kiri atau sebelah kanan. Apa gunanya ini? Nah, ketika terjadi sesuatu, maka
dia tidak ragu-ragu lagi akan menuju kepada orang yang sudah tadi menanyakan apakah memang benar ini rumahnya, apakah memang benar ini sudah memiliki sertifikasi, kalau memang itu tujuan kita mau ini memberikan asuransi yang dalam artian peminjaman. Nah itu gunanya, sehingga semua data kita itu komplit, detail sudah ada sama dia. Jadi kita tidak bisa main-mainan, tidak bisa yang menipu di situ. Artinya kita sudah memiliki data di asuransi itu, sehingga nanti pada akhirnya kalau itu ada diajukan klaim untuk asuransi, jika terjadi risiko atau bahaya, maka dengan mudah bisa diidentifikasi. Nah kemudian di sini kita mengetahui bahwa apa sih pengertian daripada asuransi itu. Nah asuransi ya inilah adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Yang saya katakan tadi ada dua yang posisi yang sangat diperhatikan dalam asuransi, yaitu tertanggung dan penanggung atau penanggung jawab. Ada yang tertanggung, ada penanggung. Ini dalam hal membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Nah dalam konteks ini, itu kan biasanya bahaya dan risiko itu kan tidak diduga-duga. Kadang orang kan berpikir, apa itu? Toh juga kan saya sehat-sehat, toh juga kan bisa keluarga saya makan setiap hari, toh juga kan saya bisa menyekolahkan anak saya. Oh jangan seperti itu, kita jangan terlalu berpikir ke arah yang artinya ada sentimennya. Kita ada arah mengarah ke artinya tidak mau dengan bergabung dengan lembaga-lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan bagi kawan-kawan bisa berlangganan dengan itu, bisa masuk sebagai anggota daripada asuransi. Tinggal sekarang kan kita memilih bentuk asuransinya yang mana harus kita pilih. Bentuk asuransi biasanya kan banyak, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, banyak itu. Bisa kita memilih. Jangan-jangan yang kadang-kadang kan pemikiran dalam pola pemikiran orang tua kita dulu. Saya sendiri kan pernah mendengar ini dan pernah saya diberitahu bahwa kalau kita udah masuk ke asuransi, apalagi asuransi jiwa, kita masuk di situ katanya cuma mati. Tapi saya sendiri tidak percaya. Karena kebanyakan saya masuk ke asuransi, termasuk kalau saya masukkan asuransi untuk beasiswa anak, kan ada asuransi pendidikan, kan ada programnya itu sekarang kan, asuransi pendidikan. Nah, saya mengambil program beasiswa untuk anak. Nah, di sini kita sangat terbantu. Kenapa? Kalau nantinya kawan-kawan sudah memiliki anak, maka programkanlah itu. Kenapa? Seperti saya, bukan saya mengatakan sudah hebat, bukan. Tetapi kan kita menyampaikan beberapa pengalaman yang sudah pernah kita alami. Nah, kalau saya mau masuk ke asuransi pendidikan, itu biasanya saya buat karena saya yang pertama waktu SD kan sudah masuk ke sana. Nah, kedua dia masih TK sudah saya masukkan ke sana. Apa gunanya ini? Ketika nanti selesai tamat dari SD, maka itu kan biaya turun, ada dari asuransi, ada beasiswanya, sehingga kita tidak pusing-pusing lagi untuk yang dari biaya itu anak ini nanti bagaimana beli bajunya lah, uang makannya lah, kosnya lah, SPP-nya lah, kalau di SD kan SPP-nya lah. Nah, akhirnya sampai ke perguruan tinggi itu kan sudah diatur, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, itu diatur bersama kita, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika tamat SD itu dicairkan, tamat SMP dicairkan, tamat SMA masuk perguruan tinggi dikembalikan semua modal kita dan termasuk bunga yang kita dapatkan. Nah, di situ kan kadang-kadang orang tua mau masuk perguruan tinggi, karena dia di situ kan tidak besar, pusing, susah mencari uang, kecuali yang orang tua kita sudah. Nah, tapi kebanyakan kita di
Nias ini kan ya orang tua rata-rata kan masih ya mencari untuk dibawa anak, sehingga dia kalau udah masuk di sini berarti mudah, tidak menjadi kendala bagi anaknya untuk masuk ke